Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang piscok dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini ada judul menarik. Kita belajar ya dari Rocky Gerung ya. Judulnya setelah demo, ajak debat Gibran, Ketua BEM UI kena aduan kasus kekerasan seksual. Permainan siapa? 51 menit yang lalu yang nonton sudah 6.800. Iya 6.800 orang ya. Kita klik ya. Saya belum tahu isinya apa. 13 menit. Kok nggak bunyi? Ajak debat Gibran, aliansi BEM demo di depan Balai Kota Solo. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, tetap semangat. Saya ajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky ini. Saya kira kasus ini sekarang banyak sekali menyedot perhatian publik ya, karena Ketua BEM UI, Melkisedek Wang itu diberhentikan dari jabatannya karena katanya dilaporkan dalam kasus dugaan kekerasan seksual. Sementara Melki sendiri juga mengaku dia nggak tahu kasusnya seperti apa. Nah, orang kemudian banyak mengkait-kaitkan apakah ini betul-betul aksi ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh Melki atau ini sekedar upaya untuk menggembosi gerakan mahasiswa gitu. Ya itu, tindakan Melki udah benar. Dia kendati dia tidak tahu siapa yang melaporkan, tetapi ada etik, terutama di Amerika sebetulnya. Saya kira Melki ikuti prinsip Amerika. Bahwa begitu ada laporan dari manapun, oleh siapapun, bohong, walaupun itu bohong, tetapi harus dianggap untuk proteksi perempuan, maka seluruh tindakan pertama prima facie adalah mengundurkan diri atau diberhentikan atau mengakui bahwa akan ada proses hukum. Nah, soal pembuktiannya nanti di pengadilan. Jadi itu prinsip preemptif yang sudah lama diperhatikan di negara Paman Usman. Paman Usman. Sengaja deh. Paman Usman, Paman Sam. Bagaimana dengan kemungkinan dikaitkan dengan kecurigaan banyak orang ketika tiba-tiba kasus ini muncul setelah dia kemarin kan gerakan mahasiswa jumlah BEM di Jawa Tengah itu mendatangi kantor wali kota dan wali kota Solo maksud saya menantang Gibran untuk debat tiba-tiba muncul kasus ini gitu, Bung. Nah, subkonsis itu yang orang anggap bahwa ini pasti kerjaan kerjaan musuh-musuhnya Melki lah itu. Dan buat membatalkan atau melemahkan gerakan mahasiswa. Tapi kita berpendapat bahwa memang ada upaya untuk mengintai tokoh-tokoh gerakan mahasiswa ini, termasuk apalagi ketua-ketua BEM. Kan di mana-mana selalu ada. Jadi untuk melumpuhkan lawan-lawan politik atau para pejuang Islam dalam konteks yang lain, itu sebenarnya ada 3. Pertama, dia dipenjara, 1, di surat Al-An'am itu loh. Yang kedua, dia diusir dari kampung halamannya. Ya kan? Diusir dari kampung halamannya. Dan yang ketiga, dia dibunuh. Itu resiko pejuang-pejuang keadilan, pejuang-pejuang kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, dalam perspektif Quran dan Sunnah itu selalu untuk menghadang laju kebenaran yang berusaha untuk merobohkan kebatilan itu juga tidak diam. Dia akan menggunakan 3 cara, membunuh orangnya, mengusir dari kampung halamannya, diisolasi seperti di Habib Rizik diusir, diisolasi di Mekah selama 3 tahun 7 bulan, atau percobaan pembunuhan yang berkali-kali. Ya. Pembunuhan berkali-kali sekitar 14 atau 15 kali katanya begitu dulu, ada yang menghitung. Dan yang berikutnya adalah untuk membungkam gerakan kebenaran itu adalah dengan
di penjara ya, di penjara. Dan Habib Rizik sudah di penjara berkali-kali. Dan biasanya kalau dalam sejarah itu kalau nggak kena dengan sogokan jabatan, itu akan ditawari uang. Kalau tidak bisa ditawari uang, itu akan difitnah dengan perempuan. Dan itu yang dipakai untuk merobohkan Melki itu. Aja orang yang dipasang di sekitar gerakan mahasiswa untuk mengamati dan potensial untuk membuli. Sama seperti di Jogja ketika dipasang baliho Jokowi adalah alumni paling memalukan, tiba-tiba ada yang ngintip lalu diam-diam pasang sebaliknya bahwa Jokowi alumni yang sangat membanggakan. Jadi hal yang biasa menjelang Pilpres ini disebarlah aparat negara untuk mengintai aktivis mahasiswa dan mungkin juga aktivis partai. Tapi kalau aktivis partai ya udahlah dianggap kurang sensasional karena secara moral memang nggak bermoral. partai politik itu tidak bermoral dengan kebersihan etik. Tapi gerakan mahasiswa selalu menganggap mereka adalah moral force. Moral Dan force, itu ya. diintai sebetulnya untuk dilemahkan moral force-nya dengan kasus-kasus seperti ini nih. Dia tadi bicara pesimis tentang apa namanya partai politik ya. Partai politik sudah nggak punya, menurut saya sudah nggak punya moral karena dia memang berbeda dengan gerakan mahasiswa yang tidak punya kepentingan ya. Makanya dia disebut sebagai moral force, kata Rocky Gerung tadi ya. Kekuatan moral yang akan merubuhkan atau yang akan membuat penguasa yang zalim itu ketar-ketir di seluruh dunia itu selalu berhadapan dengan gerakan mahasiswa sebagai gerakan yang murni karena ingin ya mengoreksi. Sementara partai-partai politik itu kerap kali justru menjadi skrup, menjadi bagian ya yang melekat, yang inherent dengan kekuasaan. Bukan menjadi oposisi, malah untuk kasus Indonesia kan dia menjadi satu skrup penguat kekuasaan kan gitu ya. Tidak lagi bisa bicara moral karena partai politik itu sudah di samping bagian dari kekuasaan yang korup itu juga dia adalah tersandera atau disandera oleh penguasa karena kasus-kasus partai politik itu. Jadi untuk bicara moralitas partai politik itu sudah mengalami demoralisasi. Nah, kekuatan yang tersisa sekarang adalah di kalangan civil society yaitu mahasiswa yang tidak bisa dikooptasi tapi ternyata bisa dicoba untuk diganggu. Salah satunya adalah tuduhan atau laporan adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu ketua BEM UI yang signifikannya. Sambil kita menunggu reaksi legal yang sebetulnya supaya jelas bahwa kalau si Melki melakukan itu tentu kita kutuk semua dan kita suruh dia di penjara sebetulnya. Tetapi kalau itu nggak terjadi dan hanya upaya mengumpankan Melki sebagai pengukur gerakan mahasiswa, bertumbuh nggak gerakan mahasiswa kalau si Melki ini dipolisikan atau didugaan satu pengukur gerakan mahasiswa yang sengaja diciptakan oleh intelijen lah kira-kira begitu ya. Kalau memang kemudian setelah di tes water itu gerakan mahasiswa itu mandek atau buyar atau justru tambah solid, itu kan yang dicari oleh kekuatan lawan-lawan politik dari kekuasaan ya, dengan cara mengganggu dulu atau mengetes dulu kekuatan gerakan mahasiswa dengan cara mengganggu salah satu ketua BEM UI Melki itu. Pelecehan itu dimuat di dalam pers lalu menyebar kemana-mana. Jadi tindakan pertama tentu adalah berupaya untuk melemahkan moral mahasiswa tuh. Tapi saya kira itu nggak akan berpengaruh tuh. Mungkin nanti pun ada kasus seperti itu gerakan mahasiswa. Terus oke itu individu melakukan kasus, tetapi secara organisasi gerakan mahasiswa tetap akan menuntut perubahan atau bahkan mengarah pada proposal untuk melengsarkan presiden. Jadi kemungkinan upaya-upaya untuk melengsarkan presiden melalui gerakan moral, gerakan mahasiswa itu tetap akan semakin menguat dengan mengisolasi kasus dari Melki. Jadi nggak akan berpengaruh kasus yang menghadapi yang apa toh? Ya Bu, nanti aku lagi rekaman. Apa itu? Oh. Ini ada perempuan lama
istri lama. Nah, kembali ke sini. Wes jangan ke sini lagi. Jadi poinnya udah dapat ya. Jadi upaya untuk melumpuhkan gerakan mahasiswa dengan menyasar topnya, pimpinan topnya dari BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa UI. Ya. Tetapi kata Rocky Gerung itu tidak akan berpengaruh, justru akan semakin membuat tiang-tiang kekuasaan itu semakin berguncang dengan keras. Ya. Karena kekuatan moral mahasiswa dengan kasus Melki ini tentu semakin kuat ya. Kaum oposisi gerakan mahasiswa semakin terkonsolidasikan. Kira-kira begitu ya. Saya nggak tahu ngomong apa lagi. Dan Ya. Tetapi kan artinya tidak berlebihan kalau muncul kecurigaan itu ya. Tetap, kita proporsional gitu ya meletakkannya ya Bung Rocky ya. Prosesnya Melki biarkan berjalan, kampus melakukan penyidikan. Dengan dua, kecurigaan itu juga tidak berlebihan karena sebelum ini kan Melki juga menyampaikan kepada media bahwa keluarganya yang di Pontianak diteror kan gitu ya. Nah, kenapa kemudian berlanjut? Jadi orang ya wajar kalau kemudian mengkait-kaitkan itu gitu. Iya, jadi ada urut-urutan peristiwa yang terkait-kait atau saling berkaitan. Itu upaya untuk mempersekusi saudara Melki itu. Tetapi itu saya kira itu ya ada aja kekuasaan berupaya untuk menghalangi biasa. Memang makin lama makin bukan brutal sebetulnya, makin dinamis dan dinamika itu yang ditunggu oleh publik. Jadi kalau gerakan mahasiswa dinamikanya bisa mengendorse dinamika yang lebih besar di publik, itu artinya gerakan mahasiswa udah faktor untuk perubahan politik. Nah, karena dia sudah faktor, maka dia akan dihalangi itu dengan terutama dengan isu moral tentu. Misalnya isu plagiat, isu skripsi yang nggak selesai, isu DO segala macam. Sekarang ada isu pelecehan seksual. Jadi kita waspadai juga aktivitas negara yang mengintai teman-teman mahasiswa. Nah, itu pentingnya kehati-hatian dan konsolidasi. Aktivitas negara yang mengintai aktivitas mahasiswa ya. Bagus ya, dan perlunya kehati-hatian di kalangan gerakan moral mahasiswa. Supaya tidak terpengaruh dan terprovokasi lalu terbelah oleh kekuatan negara. Negara itu selalu punya cara untuk melemahkan gerakan mahasiswa. Dan ini saya kira kita tunggu ya, kalau kemudian negara selalu punya cara untuk melemahkan gerakan mahasiswa, sama negara selalu punya cara untuk melemahkan kaum oposisi atau partai-partai politik sehingga tidak beroposisi, dan negara selalu punya cara untuk membungkam tokoh-tokoh Islam sehingga umat Islam itu tidak berpadu dalam satu gerakan yang terstruktur, yang terkonsolidasi. Ya, kekuasaan itu memang nikmat, dan kalau perlu kekuasaan itu dipertahankan selama mungkin, gak hanya 3 periode, tapi selama mungkin sampai mati dan diturunkan ke anak cucu berikutnya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat. Bukan, tukang picok. Dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir. Sobron Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beruntun, muncul kasus-kasus yang sama melibatkan para tokoh-tokoh mahasiswa, terutama ketua-ketua BEM yang jadi kuncinya, ya kita kemudian bisa mengambil